Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ada sebuah hadis dari Abi Dzar Al-Ghifari. Suatu saat dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, allimni amalan yuqarribuni ilal jannah wa yubaiduni minan nar." Ya Rasulullah, ajarkan aku amalan yang aku bisa dekat dengan surga dan jauh dari api neraka. Rasulullah menjawab, "Idza alimta sayyi'atan," jika engkau melihat satu keburukan, idza amilta sayyi'atan, jika engkau melakukan keburukan, kan, fa'atbiha hasanatan, maka segeralah ikuti dengan kebaikan. Kemudian Abi Dzar bertanya, "Aminal hasanat?" Qalu la ilaha illallah. Apa itu termasuk kebaikan jika aku kemudian membaca la ilaha illallah? Jadi artinya ketika kita habis melakukan keburukan, kejahatan, maksiat dan sebagainya, segeralah kita ikuti dengan perbuatan baik. Di antara perbuatan baik itu ditanyakan Abi Dzar, apakah perbuatan baik itu termasuk membaca la ilaha illallah? Kemudian Rasulullah menjawab, "Na'am, betul. Hiya ahsan hasanat," kata-kata la ilaha illallah yang dibaca setelah melakukan maksiat itu adalah sebaik-baik kebajikan. Ada sebuah cerita, saudaraku, ketika musim haji di Arafah, sebentar lagi akan jatuh beberapa hari yang akan datang. Ada seorang pemuda yang mengambil 7 batu. Kemudian dia berkata, "Wahai batu-batu, saksikan bahwa aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah." Ini, saudaraku pemirsa, mengapa dia berkata seperti itu? Sebenarnya alam semesta ini bersaksi kepada kita. Mungkin kita di dalam kamar mungkin seperti tidak ada orang yang menyaksikan. Padahal sebenarnya ruangan di tempat kita ini, kursi-kursi itu sebenarnya bersaksi terhadap apa yang kita lakukan. Jadi pemuda ini benar mengambil batu dan bersaksi, batu persaksikan bahwa aku menyaksikan bahwa bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka kemudian laki-laki ini tidur. Dalam tidurnya itu bermimpi seolah-olah kiamat itu tiba. Dan kemudian dia dihisap, dan ternyata dia hisapnya karena dia kurang baik, maka dia termasuk penghuni neraka. Fawajabatlah. Fawadatul malaikatu, maka malaikat menenteng dia untuk masukkan ke neraka. Maka ketika malaikat itu hendak memasukkan ke neraka, satu batu menghalanginya sehingga dia tidak bisa masuk neraka. Maka ditenteng lagi oleh malaikat, masukkan melalui pintu yang lain, tapi sekali lagi ada batu yang menghalangi sehingga dia tidak bisa masuk neraka. Jadi 7 pintu neraka itu menghalanginya untuk dia masukinya ke neraka, untuk masukkan ke neraka. Maka kemudian itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat berkata, "Rabbana, Tuhanku, Anta ta'lamu bi amri abdika," engkau tahu, maha tahu terhadap apa yang dilakukan oleh hamba-Mu ini. "Wa ana la najidu lahu sabilan an-nar," kami tidak bisa menemukan jalan untuk memasukkannya ke neraka, kata malaikat itu. Qala Rabbu, maka Allah menjawabnya, "Tabaraka wa ta'ala abdi ashhadatil ahjar," hambaku telah bersaksi kepadanya batu-batu itu. Batu-batu ini telah bersaksi kepadanya tentang kesaksian dia bahwa tidak ada Tuhan selain Aku dan Muhammad adalah utusanku. Bagaimana mungkin aku akan menyanyiakan dia? Wa ana syahidun bi syahadatika,
dan aku maha menyaksikan terhadap kesaksianmu. Qala udkhuluhul jannah, maka Allah kemudian bersabda, udkhuluhul jannah, masukkan dia ke surga. Falamma qurba min babil jinan, maka ketika dia mendekati pintu surga, idan abwabuha mughallaqah, tiba-tiba pintu surga itu tertutup untuknya karena dia sudah dipastikan untuk masuk neraka. Maka kemudian apa? Fajaat syahadatu alla ilaha illallah, maka kemudian syahadatnya, kesaksiannya itu datang, dan kemudian terbukalah pintu surga, dan kemudian dia masuk ke surga. Artinya kalau kita berbuat baik itu jangan dikira bahwa sebenarnya benda-benda di sekitar kita ini sebenarnya bersaksi. Perbuatan kita, kebaikan kita, keburukan kita itu disaksikan oleh benda-benda di sekitar. Dan itu nanti akan bersaksi juga nanti di akhirat. Maka berhati-hati. Di samping Allah yang maha menyaksikan terhadap perbuatan kita, di sekitar kita juga akan bersaksi tentang kita nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.